Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Saya Febi Andre Simangunsong sebagai ketua dan anggota saya Erika Nurfadilah. Dan saya Muhammad Abi Rafli. Di sini kami akan memaparkan mengenai alat kami, yaitu prototipe resusitasi jantung paru otomatis. Dasar teori yang digunakan pada alat yang akan kami buat yaitu bantuan hidup dasar atau dalam bahasa Inggris disebut basic life support adalah usaha dalam mempertahankan kehidupan saat seseorang mengalami kondisi gawat darurat yang membahayakan. Salah satu bantuan hidup dasar pada pasien yakni kegawat daruratan pada henti jantung atau cardiac arrest yang disebabkan karena disritmia, gagal jantung, dan miokardium. Henti jantung juga merupakan situasi di mana tidak ada sirkulasi jantung yang terjadi di luar rumah sakit yang mengakibatkan kerja jantung terhenti atau biasa disebut out of heart cardiac arrest. Serangan jantung di luar rumah sakit menjadi masalah global. Berdasarkan pedoman American Heart Association, bantuan dilakukan dengan mengaktifasi respon darurat terlebih dahulu. Kemudian melakukan CPR kualitas tinggi, dilanjutkan defibrilasi untuk mengembalikan normalitas jantung yang akan membantu sebelum kedatangan bantuan layanan medis yang akan membawa pasien untuk mendapatkan perawatan pasca serangan jantung. Bantuan henti jantung dapat dilakukan individu awam untuk dugaan henti jantung karena resiko bahaya pada pasien rendah jika pasien tidak mengalami henti jantung. Orang awam dapat melakukan CPR secara manual melalui kompresi dada pada korban saat tidak mengalami henti jantung berisiko rendah. Namun, penyelamat awam tidak dapat menilai dengan akurat apakah korban memiliki denyut nadi dan apakah menahan CPR dari korban tanpa denyut lebih berisiko daripada kompresi dada yang tidak diperlukan. Oleh karena itu, dibutuhkan pelatihan khusus bagi seseorang awam untuk dapat mengerti bantuan hidup dasar terkait henti jantung. Pada saat henti jantung, resusitasi jantung paru merupakan langkah dari pertolongan medis yang berfungsi untuk mengembalikan fungsi nafas dan sirkulasi darah di dalam tubuh yang terhenti. Tindakan resusitasi jantung paru bertujuan menjaga darah dan oksigen tetap beredar ke seluruh tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberi tindakan RJP secara terkontrol dan akurat dengan mengikat diameter tubuh sebelum memberikan kompresi. Kemudian memberikan kompresi selama 4 siklus, yaitu 120 kompresi dengan kedalaman 5-6 cm, dengan harapan dapat meningkatkan akurasi dan kestabilan kedalaman pada saat memberi kompresi. Rancangan prototipe otomatis resusitasi jantung paru dibutuhkan mikrokontroler Arduino sebagai controller, LCD sebagai menampilkan jumlah perhitungan kompresi, serta jumlah siklus, dan driver motor sebagai pengendali motor, serta motor stepper NEMA 23 dengan torsi 3 Nm sebagai penggeraknya yang kemudian diaplikasikan pada prototipe otomatis resusitasi jantung paru. Spesifikasi alat prototipe resusitasi jantung paru yaitu menggunakan display LCD 16x2 dan menggunakan input catu daya sebesar 220 volt AC dan menggunakan mikrokontroler Atmega 328P sebagai pengendalinya. Nah, penggerak yang dipakai pada alat ini yaitu motor stepper NEMA 23 dengan dikontrol oleh motor driver TB6600. Dimensi pada alat ini yaitu memiliki panjang 95 cm dengan lebar 55 cm dan ketebalan 8 cm. Berat pada alat ini yaitu sebesar 6 kg. prinsip kerja dari alat prototipe resusitasi jantung paru otomatis yaitu menggunakan motor stepper di mana poros motor stepper tersambung pada belt yang akan memberikan hasil kompresi yang stabil dan sempurna. Dan dilengkapi juga dengan tombol belt set untuk mengencangkan dan mengendurkan sabuk pada diameter tubuh korban. Blok diagram alat resusitasi jantung paru menggunakan tegangan PLN 220 volt akan diturunkan dan diarahkan dari power supply menjadi 5 volt DC. Tegangan 5 volt DC akan memberikan supply tegangan kepada rangkaian, yaitu rangkaian microcontroller, LCD, dan buzzer. Pada bagian input pin terdapat tombol start yang berfungsi untuk mengoperasikan pada alat. Dan tombol stop
Pada pin berfungsi untuk memberikan pengoperasian alat ketika tindakan sudah tidak dibutuhkan. Kemudian belt set di mana terdapat dua tombol, yaitu belt set up pada pin yang berfungsi untuk mengencangkan sabuk sesuai diameter tubuh korban, dan tombol set down pada pin yang berfungsi untuk mengatur dan mengulur sabuk pada korban. Pada bagian proses terdapat microcontroller sebagai otak utama untuk mengatur kerja pada alat. Pada bagian output juga terdapat LCD 16x2 menggunakan pin sebagai penampilan hasil perhitungan tindakan kompresi, dan diberikan juga jumlah siklus di mana terdapat 4 siklus 120 kali kompresi. Masing-masing siklus terdiri dari 30 kali kompresi. Pada bagian output juga terdapat buzzer yang menggunakan pin yang berfungsi sebagai indikator dalam setiap siklusnya selama 4 detik. Kemudian terdapat driver motor TB6600 yang berfungsi untuk mengatur kerja dari motor stepper NEMA 23, di mana menggunakan pin mengatur kecepatan motor dan pin untuk mengatur arah putaran pada motor, dan pin sebagai grounding pada alat resusitasi jantung paru otomatis. Selanjutnya yaitu merupakan contoh simulasi alat dari alat yang akan kami buat, di mana ketika alat mulai dinyalakan, proses pertama yang dilakukan yaitu inisialisasi LCD. Kemudian dilakukan pengaturan sabuk sesuai diameter tubuh korban, kemudian dikencangkan oleh tombol belt set yang ada pada alat prototipe. Selanjutnya tombol start ditekan, di mana akan memberikan perintah ke driver. Selanjutnya driver TB6600 akan memberikan putaran pada motor, di mana motor pun bekerja memberikan tindakan kompresi. Jika tindakan dirasa cukup dan selesai, maka dapat menekan tombol stop dan mengendurkan sabuk dengan menggunakan tombol belt set pada alat prototipe. Jika tidak, maka dapat kembali dilakukan proses 4 siklus kembali dengan menekan tombol start, karena tombol start berfungsi untuk memberhentikan tindakan kompresi ketika sudah tidak dibutuhkan dan menyebabkan motor pun akan berhenti dan proses pun selesai. Demikian pemaparan alat yang kami buat, yaitu prototipe resusitasi jantung paru otomatis. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.